ini di studio Fishchat Podcast BRPI sudah hadir Mas Alwi Tunggul Prianggolo. Kenalkan, saya Alwi Tunggul Prianggolo. Kebetulan dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia. Dan kita pengen kita ada wadahnya supaya ketika kita ada masalah di sana itu kita bisa sampaikan ke pemangku kepentingan. Seperti itu. Indonesia ini pengekspor nomor 2 setelah China. Kualitas ya nomor 1. Wow. Nomor 2 apa ya? Untuk pasar revitalisasi Pantura ini tilapianya adalah untuk ekspor. Iya, berarti targetnya ekspor ya untuk revitalisasi itu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fishchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Riku Sumawardani di Fishchat Podcast BRPI Bisa. Berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Bahari yang baru saja bergabung, Fishchat Podcast BRPI ini akan membahas segala sesuatu tentang BRPI dan perikanan. Oke, Sobat Fishchat, Asosiasi Tilapia Indonesia adalah sebuah organisasi yang mewadahi seluruh pelaku bisnis ikan tilapia atau di Indonesia dikenal dengan ikan nila, mulai dari pembudidaya hingga pengolahnya. Nah, hari ini di studio Fishchat Podcast BRPI sudah hadir Mas Alwi Tunggul Prianggolo. Beliau ini adalah seorang pengusaha budidaya nila dari Indramayu sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tilapia Indonesia. Kita persilahkan Mas Alwi untuk menyapa dan berkenalan langsung dengan Sobat Fishchat. Silakan Mas Alwi. Oke. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alwi Tunggul Prianggolo. Kebetulan dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia, dan saya dari Indramayu, jadi budidaya tilapia saya itu di pesisir. Oke. Nah, karena hari ini kita mau sedikit membahas tentang Asosiasi Tilapia Indonesia, kalau kita singkat menjadi ATI gitu ya. Nah, Mas Alwi, boleh sedikit dong diceritakan tentang sejarah berdirinya ATI di Indonesia. Oke. Asosiasi Tilapia Indonesia ini masih lumayan baru ya, masih 2 tahun lebih ini. Jadi berdiri di Bandung 10 Agustus 2023. Pada saat itu kita beberapa kali pertemuan, semua stakeholder dari hulu ke hilirnya tilapia. Kita sering beberapa kali pertemuan, terus kita pengen nih ada wadah untuk advokasi dan lain-lain untuk pembudidaya tilapia di Indonesia, karena tilapia Indonesia itu produksinya lumayan, itu dari tahun ke tahun itu selalu naik, hampir 1 juta lebih lah, dari kita 1 juta ton maksudnya. Kalau dari data KKP itu kan hampir 1,4 sekian, hampir 1,5 untuk tahun 2023 itu. Terus kita mulai yakin bisa, terus kita kumpulkan teman-teman, dan alhamdulillah itu 10 Agustus 2023 itu kita sepakat untuk membentuk Asosiasi Tilapia Indonesia. Jadi Asosiasi Tilapia Indonesia ini menaungi semua pembudidaya dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, pengolahan sampai untuk ekspor, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi awalnya motivasinya dari situ ya, pengen ada organisasi yang mewadahi para pembudidaya tilapia di Indonesia ya. Nah, aku agak sedikit terkulik advokasi. Nah, ATI dengan advokasi itu bisa dijelaskan nggak, Mas Ali? Apa pernah ada semacam apa ya, kalau saya advokasi itu kayak ada masalah dengan hukum or apa gitu ya. Nah, kalau ini ATI gimana? Jadi gini,
pasti ya, semua budidaya itu pasti setiap daerah itu beda-beda untuk metode. Oh ya, oke. Misalnya kita di pesisir, di darat, kolam darat, di Beyoblok, kolam bundar, ataupun di daerah danau atau waduk, itu pasti punya permasalahan masing-masing di situ. Dan kita pengen kita ada wadahnya supaya ketika kita ada masalah di sana itu kita bisa sampaikan ke pemangku kepentingan. Seperti itu, entah itu di pusat atau di daerah, jadi kita sampaikan ada masalah apa atau ada apa, supaya ada solusinya. Jadi teman-teman pembudidaya itu lebih tenang itu. Betul. Dan kita pembudidaya itu fokus untuk produksi. Seperti itu sih. Ya macam bantuan hukum atau apa ya, kepanjangan tangan gitu ya. Sampaikan kalau di asosiasi kan lebih kolektif banyak. Betul. Enak gitu. Iya. Oke. Kemudian yang tergabung di ATI ini siapa aja, atau hanya untuk pembudidaya skala menengah ke atas atau industri besar, atau semuanya, bahkan yang ya mungkin dibilang skala rumah tangga gitu? Oke, kalau yang mau bergabung tuh sebenarnya harapan kita ini semua ya, karena kan organisasi dari hulu ke hilir, dari pendederan, dari pembenihan, pendederan, pembesaran sampai pengolahan. Itu ada ruang lingkup kita di situ. Jadi entah itu pembudidaya besar atau sedang menengah atau mikro, itu bisa gabung. Soalnya pembudidaya di Indonesia itu hampir 75% itu pembudidaya kita bilang UMKM lah. Kecil dan menengah itu, makanya harapan kita, dan di situ kan yang pasti banyak masalah di situnya. Kita seperti itu, semua bisa ya, semua penting, bisa ya. Yang penting mau maju bareng gitu ya. Bareng dan komunitasnya tilapia. Karena kan asosiasi tilapia Indonesia, tentu tilapia yang jadi komoditasnya. Kemudian Mas Alwi, kegiatan perikanan kita ini kan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ATI sendiri, apakah ada peran spesifik dari ATI untuk menjembatani antara para pembudidaya dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan? Nah, itulah peran advokasi kita. Jadi pastilah kita sampaikan keluhan-keluhan di daerah, misalnya di keluhannya di daerah A, B, C itu kan pasti berbeda, permasalahan berbeda. Jadi kita sampaikan ketika kita ada advokasi, ada apa, kita ke KKP, kita sampaikan ke sharing session gitu ya. Di sini ada masalah ini, ada masalah itu, kita minta solusinya, minta masukan gimana, gitu, supaya teman-teman itu tenang itu untuk budidaya. Nah, ini kalau Mas Alwi sendiri sebagai ketua umum sekaligus pelaku ya, karena Mas Alwi sendiri juga pembudidaya tilapia Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pembudidaya tilapia di Indonesia saat ini itu apa? Pengen tahu aku. Masalahnya itu, tantangan itu terutama saat ini itu kita hampir semua ya, semua daerah itu adalah masalah benih dan indukan berkualitas. Indonesia atau kita ini saat ini masih benar-benar kekurangan untuk kalau induk benih dan lain, kalau kita maksudnya yang kualitasnya biasa-biasa ada banyak. Cuma kita kan pengen yang untuk meningkatkan produktivitas, kualitas itu kan harus, indukan itu yang berkualitas itu harus ada, dan kita masih kekurangan. Dan ada pun masih di daerah-daerah tertentu, dan itu belum bisa mencukupi untuk kebutuhan kita. Jadi itu ya kendalanya ya. Tadi di awal Mas Alwi menyampaikan bahwa nila itu meningkat ya, ininya produksinya gitu ya di Indonesia. Nah, yang saya baca itu Indonesia tuh pengekspor yang cukup signifikan jumlahnya, utamanya di pasar Amerika. Nah, kira-kira peran ATI untuk memperluas pasar ekspor itu bagaimana? Indonesia ini
pengekspor nomor 2 ya, setelah China. Oke. Untuk tilapia. Dan kualitasnya nomor 1. Wow. Nomor 2 kualitasnya nomor 1. Oke. Hampir 90% lebih, 92% lebih itu ekspor kita tilapia kita itu dari Danau Toba, dari Sumatera Utara. Iya, seperti aku itu. pernah dengar itu. Dan itu kualitasnya kualitas premium. Iya. Jadi ikan tilapia premium. Walaupun kita dari China ini nomor 1, tapi kualitasnya masih di bawah kita. Jadi yang untuk makanya benar-benar dicari dan diminta, walaupun ada kemarin dari kebijakan resiprokal dari Amerika segitu, ini tetap dari Indonesia ini mereka itu minta ayo banyak dan itu kan bisa menjadi salah satu acuan kok permintaannya masih banyak masih kurang kayak gitu. Itu bisa jadi kita kelebihan kita lah untuk bisa meningkatkan lagi produksinya di Toba misalnya. Contoh di Toba ini kalau kita di sana produksinya ada aturan sekian, mungkin bisa direnggangkan. Dan kemarin kita juga habis dari sana, dari Toba juga, sebenarnya produksinya bisa ditingkatkan 2 kali lipatnya. Kalau enggak pun ataupun tambah kita dengan proyeknya yang KKP ini untuk revitalisasi pantai. Itu kan untuk ekspor ya, untuk plannya rencananya ekspor, dan harapan kita memang itu di pasar itu khusus untuk pasar ekspor. Kenapa? Ketika kita ngomong itu masuk pasar domestik, itu bakalan merusak harga yang saat ini existing petani bakalan kelabakan ketika revitalisasi ini pasarnya masuk domestik. Harapan kita, dan kita selalu mengingatkan bahwa nanti untuk pasar di revitalisasi Pantura ini tilapianya adalah untuk ekspor. Iya, berarti targetnya ekspor ya untuk revitalisasi itu. Berarti revitalisasi Pantura sini komoditasnya ikan nila salin. Dan diekspor. Gitu, supaya tidak mengganggu. Iya, betul. Masih udah cukup lah. Untuk produksi. Berarti itu prospek ya. Sangat dengan luasan yang 20.000 di Jawa Barat aja ini, berapa coba yang dihasilkan dan berapa jumlah benih yang dibutuhkan, itu prospek juga. Tapi permasalahannya adalah itu lagi kualitas benih yang belum optimal. Makanya kalau bisa nanti banyak penelitian, pemulihan dan lain-lain, ataupun kalau misalnya mendesak kita ekspor aja kayak gitu, sembari ada pemulihan di dalam negeri kayak gitu. Nanti juga bakalan ada gitu. Berarti prospeknya bisa dikata menjanjikan ya. Nih sobat Fischet, utamanya yang generasi muda ya, siapa tahu ingin mulai di budidaya ikan tilapia, itu prospeknya luar biasa karena permintaan pasar dari luar negeri pun juga terus meningkat ya. Kita kualitas nomor 1, tapi kuantitas yang kita ekspor masih kalah dari Cina. Jauh, jadi sekitar di Indonesia itu cuma 8%. Wow. Dan di sana itu 80 sekian persen itu dari China. Padahal kualitas kita oke ya. Jadi kita masih bisa Oke. Nah, bagi pembudidaya sendiri yang ingin bergabung dan berkontribusi, bagaimana caranya, Mas Anu? Ada websitenya atau ada call centernya gitu ya? Ada, tinggal kita misalnya kalau misalnya sekarang kan medsos itu udah semua bisa mengakses. Di situ kan kita bisa ke Asosiasi Tilapia Indonesia, pasti keluar di situ cara pendaftaran dan lain-lain. Ada di situ. Dan nanti kita juga kan masih baru 2 tahun ini. Kita bertahap ini kita bakalan membentuk asosiasi di daerah, entah itu di kabupaten atau di provinsi, seperti itu, biar lebih memudahkan di sentra-sentra produksi. Betul. Nah, Mas Alwi sendiri ya, kendala yang Mas Alwi hadapi dalam mengawal budidaya tilapia di Indonesia melalui ATI nih, kendalanya apa? Itu yang pasti kendalanya kita bisa disebutin per poin kok. Banyak sekali sih. Misalnya kalau kita bicara di daerah saya misalnya pesisir gitu, pasti ada masalah irigasi dan lain. Kita pasti
bersinggungan dengan pertanian. Terus misalnya kita juga ikut pasang surutnya air itu mempengaruhi salinitas, jadi kan pasti mempengaruhi kualitas produktivitas. Terus misalnya di daerah waduk itu juga pasti sekarang banyak sekali masalahnya. Misalnya carrying capacity atau kapasitasnya itu juga harus kita perhatikan. Terus dan aturan-aturan banyak sekali lah yang mungkin sedikit menghambat, itu harus bisa kita bisa dibicarakan di ini. Contoh ini kayak air, itu penggunaan air dan lain-lain, itu kan mungkin para petani itu yang level kita yang UMKM itu belum paham tuh ada aturan SIPA, mungkin ada aturan penggunaan air harus seperti itu. Nah itu mungkin kita juga selain kita mengadvokasi, kita juga memberi pengertian, edukasi advokasi dan edukasi advokasi ke atas, edukasi kita budidaya atau teman-teman yang bergabung di kita. Nah, Mas Alwi, harapan Mas Alwi ya sebagai Ketua Umum ATI untuk perkembangan budidaya tilapia di Indonesia, harapannya? Harapan saya itu pasti kita bisa untuk tilapia Indonesia itu untuk budidayanya harus sustainable gitu, berkelanjutan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, lingkungan dan lain-lain itu harus kita perhatikan seperti itu. Dan yang pasti harapan saya itu bisa meningkatkan taraf hidup teman budidaya yang mungkin yang dulu kita masih agak susah kayak gitu, mungkin bisa harapan dengan peningkatan produksi, kualitas dan lain-lain itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi mungkin dari yang misalnya budidaya masih cara tradisional, naik level gitu ya. Kalau naik level penghasilannya mungkin nanti juga naik level ya. Itu mengikuti ya. Oke, sekarang Mas Alwi, apa pesan kunci dari ATI untuk para pembudidaya ikan tilapia di Indonesia? Kalau saya cuma sedikit sih. Semangat. Semangat ya untuk budidaya tilapia Indonesia. Nah, Mas Ali boleh nanya sedikit nggak? Kalau tempatnya Mas Ali yang di Indramayu itu udah ekspor kemana? Penasaran. Kalau untuk di Pantura, ini rata-rata kita ini skalanya masih skala domestik semua. Oke. Untuk skala domestik itu kita ke daerah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Karena untuk ekspor itu harus 800 gram up. Untuk mencapai itu kan kita butuh benih yang benar-benar betul khusus. Dan kita masih pakai benih yang belum bisa untuk mencapai ukuran itu. Kita ukuran 500 gram aja udah beranak pinak kayak makanya kita skalanya ekspor. Skalanya domestik dulu. Dan untuk skala besar itu kan butuh waktu, butuh yang besar itu, modal yang besar, dan belum tentu teman-teman ini sanggup untuk itu, untuk spend waktu selama 8 bulan atau 1 tahun baru panen. Kita kan kalau di kita paling 3 bulan panen, 3 bulan panen, dan situ bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Berputar ya. Yang penting ekonomi berputar. Dulu kan di daerah saya itu daerah yang saya datang itu 2019 itu daerah ibaratnya bekas tambak batu udang yang idle, pelan-pelan sampai sekarang produksinya lumayan. Tapi target ke depan ada dong. Oke. Mantap. Oke, Sobat Fishchat, Asosiasi Tilapia Indonesia merupakan wadah yang resmi yang mengorganisir dan menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem industri ikan nila atau tilapia di Indonesia. ATI hadir untuk menciptakan industri tilapia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera bagi anggotanya. Terima kasih Mas Alwi yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi Asosiasi Tilapia Indonesia. Nanti mungkin di captionnya bisa ditambahin ya. Udah ada kan media sosialnya
Asosiasi Tilapia. Oke. Nanti bisa ditambahin ya. Mungkin di tag gitu ya. Biar nanti Sobat Fish Chat bisa lebih dalam lagi mengunjungi websitenya Asosiasi Tilapia Indonesia. Oke Sobat Fish Chat, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube dan media sosial BRPI. Like, follow, subscribe, dan share-nya. Saya Rikusuma Wardani undur diri, sampai ketemu di episode Fish Chat Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.